Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran bi ni'matillah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran fikih, yaitu hukum dan tata cara bersuci setelah haid. Harap diperhatikan karena ini agak perlu pemahaman yang serius begitu. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu hukum bersuci atau mandi setelah haid. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada suatu hadis, fa'idza aqbalatul haidah fadaya sholah wa idza adbarat faghsili angkid dami wa sholli. Artinya apabila datang haid maka tinggalkan sholat, dan apabila telah selesai dari haid maka mandilah dan sholatlah. Jadi dari hadis tersebut menerangkan bahwa mandi wajib, atau juga istilahnya itu mandi besar, mandi janabat, nah itu hukumnya wajib, yaitu jika diamalkan mendapatkan pahala, apabila tidak diamalkan mendapat dosa, karena haid termasuk hadas besar. Nah, mandi nama lainnya adalah, mandi yang dimaksud itu adalah, nama lainnya itu adalah mandi wajib, mandi besar, atau mandi janabat. Dan juga ada tambahan keterangan yang wajib mandi besar selain perempuan yang selesai dari haidnya, antara lain yaitu yang pertama keluar mani atau sperma atau mimpi basah bagi laki-laki. Yang B, selesai nifas, yaitu selesai darah keluar setelah melahirkan kurang lebih 60 hari atau umumnya 40 hari. Kemudian yang C, selesai jima atau berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak. Ini yang perlu anak-anak ketahui untuk hukum bersuci atau mandi setelah haid, yaitu adalah wajib atau fardu. Baik, berikutnya yang kedua yaitu tata cara bersuci setelah haid. Menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu fardu atau wajib, ataupun juga yang rukun, ya, rukun dari mandi wajib, dan sunnah. Nah, yang A yaitu ada yang wajib ataupun fardu, itu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka menjadi tidak sah mandinya tadi. Ada 3, yaitu niat, menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata, ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Kemudian yang B, sunnah, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Iya, langkah baiknya tetap dikerjakan karena akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Yaitu ada yang A, baca basmalah, yang B, membersihkan kedua telapak tangan sebelum masukkan ke tempat air, yang C, menghilangkan kotoran, yang D, membersihkan kemaluan atau beristinja, yang E, berwudu sebelum mandi sebagaimana wudu ketika sholat, yang F, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan menyiramkan
air tersebut ke akar-akar rambut kepala, menggosok-gosoknya. Yang G, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Kemudian yang H, mendahulukan bagian yang kanan. Yang I, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur. Yang J, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Ini yang termasuk sunnah dalam mandi wajib. Semoga bisa dipahami. Baik, pada bagian akhir yaitu tata cara mandi wajib, baik yang kategori wajib ataupun rukunnya dan juga yang sunnah, jadi digabungkan ya keduanya. Yang pertama, niat, cukup dalam hati ya, bahwasanya akan meniat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena sebab haid. Yang kedua, membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan. Kemudian yang keempat, mencuci kemaluan. Kemudian yang kelima, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat lengkap seperti itu. Kemudian yang keenam, membasahi tubuh mulai dari kepala sambil menyela-nyela rambut dan meratakannya. Karena pada prinsipnya air harus sampai ke bagian-bagian yang sulit kena air seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mengguyur seluruh tubuh dimulai bagian kanan. Kemudian 8, memakai wangian, sabun, sampo dan sebagainya kalaupun ada. Yang ke-9, membilas hingga bersih. Itu tata cara mandi wajib, baik yang kategori wajib, yang rukun maupun yang sunnah. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak sekalian, karena mandi wajib ini suatu yang penting ya, terutama bagi yang sudah balik harus tahu tata caranya sehingga sholatnya bisa dijalankan dengan baik ketika sudah suci dari hadas besar. Baik, berikutnya untuk mengetahui kefahaman anak-anak dalam materi yang sudah saya sampaikan, berikut ini tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai tentang perbedaan rukun dan sunnah pada mandi wajib. Ada 6 pernyataan, silahkan dipilah mana yang wajib ataupun yang rukun dan juga mana yang sunnah. Nah, setelah selesai jangan lupa dikerjakan ya, materinya dicatat dengan baik dan juga tugasnya dikerjakan dengan baik di buku fikih anak masing-masing. Setelah selesai nanti bisa dikirim, difoto, dikirim lewat Google Form ya, yang saya sudah siapkan untuk setiap kelasnya. Demikian penjelasan dan penyampaian dari Ustaz, semoga bisa dipahami insyaallah. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi sabil haq, nasrul minallah, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum